setelah sepeninggal yang Pangeran Diponegoro itu kan yang Ratnaningsih istri beliau ini ditempatkan di pendopo ya. Dia kan juga saya meninggalkan yang Pangeran Diponegoro ke Jawa ya. Ada peluang untuk itu tapi dia tidak lakukan ya. Makanya dia panggil anak-anaknya, kita tinggal di Makassar karena dia bilang bapakmu ada di sini. Pada tanggal 8 Januari tahun 1855 Masehi, Nusantara telah berkabung, telah kehilangan sosok penting dalam perjalanan perlawanan penjajahan Belanda. Seperti apa perjalanan dan perjuangan Pangeran Diponegoro? Ikuti terus penelusuran kami. Makam Pangeran Diponegoro berada di pusat kota Makassar, berjarak kurang lebih 18 km dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 55, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973. Namun penghargaan tertinggi justru diberikan oleh dunia pada tanggal 21 Juni 2013. UNESCO menetapkan Babat Diponegoro sebagai Memory of the World atau warisan ingatan dunia. Babat Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado pada tahun 1832 hingga 1833 Masehi. Lahir di Yogyakarta dengan nama Bendara Raden Mas Antawirya pada tanggal 11 November 1785 Masehi dari ibu yang merupakan seorang selir atau gerwa ampean bernama Raden Ayu Mangkarawati dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraya yang kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadikannya sebagai raja. Yang sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Beliau juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan di keraton. Hingga Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian terhadap keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V yang saat itu masih berusia 3 tahun, di mana pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Pati dan Reja dan Presiden Belanda, di mana Pangeran Diponegoro tidak menyetujui perwalian dengan cara seperti itu.
perang Diponegoro itu begitu besar sehingga dia berubah namanya bukan pada perang Diponegoronya, tapi menjadi perang Jawa. Karena begitu dampak yang ditimbulkan besar sekali. Pasukan Belanda yang dikirim ke Sulawesi Selatan 1824 ketika menaklukkan kerajaan Bone, karena Bone waktu itu menolak kehadiran Belanda kembali, itu dihancurkan dan sempat diduduki waktu itu Belanda bersahabat dengan kerajaan Goa, dan terpaksa tidak ada keputusan politik terjadi karena tentara-tentara yang dikirim itu diminta pulang ke Jawa karena meletus perang 1825. Nah, mereka di sini 1824 dan itu perang belum selesai. Akhirnya perang tidak selesai di Sulawesi Selatan karena pasukannya dikirim kembali ke Jawa untuk menghadapi Pangeran Diponegoro. Begitu hebatnya perang besar itu, dan itu juga bisa menunjukkan bagaimana perhatian Belanda hanya khusus pada Pulau Jawa. Nanti kemudian setelah itu ketika Inggris mencoba juga untuk menaklukkan beberapa wilayah pengaruhnya ya, misalnya dia sudah ambil Sarawak dengan James Brooke-nya, perjanjian London 1824 antara Belanda dengan Inggris, itu Belanda sudah mulai khawatir. Karena itu harus kita taklukkan wilayah-wilayah di luar dari Pulau Jawa lagi. Nah, itu di belakang kemudian muncul penaklukan satu persatu. Aceh ditaklukkan, Sulawesi Selatan harus ditaklukkan juga. Jadi kita ini ditaklukkan sebenarnya nanti 1905. 1905. Dan nanti kita 1905. Itulah 1905 sampai ke atas tidak ada raja itu lagi. Tidak boleh ini bangsawan menyiksa rakyatnya. Karena itu bangsawan disingkirkan yang tidak mau kerjasama. Itulah yang banyak keluar kemudian. Goa juga ditaklukkan. Ini Goa juga sama juga. Raja tidak bisa ada. Perang Diponegoro adalah perang Jawa, diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Djojonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari madat. Bagi pangeran dan para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang Jawa yang murtad. Sebagai seorang muslim yang saleh, Pangeran Diponegoro merasa tidak senang terhadap religiusitas yang kendur di Istana Jogja akibat pengaruh masuknya Belanda. Di samping kebijakan-kebijakan pro-Belanda yang dikeluarkan istana, infiltrasi pihak Belanda di istana telah membuat keraton Yogyakarta seperti rumah bordil. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan The Java Orlog merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830 Masehi. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa kependudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kok yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai kurang lebih 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak serta kerugian materi mencapai 25 juta gulden. Pangeran Diponegoro dijebak secara licik dalam perundingan dengan Belanda pada tanggal 28 Maret tahun 1828 Masehi di Magelang dan dibawa ke Ungaran. Selanjutnya dibawa ke Batavia dengan kapal Pollux pada tanggal 5 April dan ditempatkan di penjara bawah tanah di Stedhuis, sekarang menjadi Museum Fathahillah Jakarta. Pada tanggal 3 Mei 1830 beliau akhirnya dibawa ke Manado.
Ceritanya itu kan pangeran ditangkap dalam suasana Idul Fitri. Maksudnya dipanggil Syara. Jadi pangeran ini keluar dari hutang, bertemu sama Jenderal de Kock di rumah residen Kedu. Ada mediatornya datang ke tempatnya Pangeran Diponegoro di hutang, dan Jenderal de Kock mau adakan pertemuan. Tapi ini memang sudah direncanakan sama Belanda. Sudah direncanakan, karena ini kan perang 5 tahun ini menghabiskan dana yang banyak kan. Dan korban paling banyak. Paling sepanjang banyak, iya. betul. Betul, iya. Berarti kasarnya mungkin beliau dijebak ya? Dijebak ke. Yang jebak beliau? Itu kan Jenderal de Kock itu ada mediatornya yang penghubungnya itu bilang diajak ke rumahnya Jenderal de Kock bertemu di rumah residen Kedu. Dia ngobrol dalam suasana Idul Fitri. Jadi Pangeran Diponegoro itu tidak bawa apa-apa, tidak bawa pasukan apa, naik kereta ke sana. Pangeran Diponegoro kan berbicara sama Jenderal de Kock itu sebagai kayak panggil kakek lah istilahnya, orang dihormati lah. Setelah berbicara begitu, Pangeran Diponegoro minta pamit. Jenderal de Kock bilang, kok tak bisa pulang. Ternyata Mulai ada perasaannya Pangeran Diponegoro begitu. Perang Diponegoro 1825-1830 itu membuat begitu banyak biaya, maka dibuatlah yang kita kenal kemudian dengan istilah sistem tanam paksa 1830, Van den Bosch. Karena perang di abad ke-19 itu memang dampaknya sangat luar biasa, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi Belanda itu bertolak dari itu. Kan tanah Jawa subur, tapi orangnya yang malas menurut mereka. Kita paksa mereka bikin ketentuan-ketentuan, dan Van den Bosch itu yang punya dasar pemikiran itu. Jadi Pangeran Diponegoro memang sangat luar biasa karena dia berani. Karena dia ini cuma takutkan yang di atas. Anda bisa bayangkan. Kalau orang cuma takut di atas, tidak ada lagi. Jangan mau coba-coba ambil hatinya dengan menyok-menyok, tidak ada. Sebenarnya inilah bentuk kelemahannya Belanda dulu. Kenapa Belanda itu semua tokoh-tokoh itu diasingkan? Karena kalau ada tokoh-tokoh di kandangnya, menghindarikan provokasi. No? Tetapi itulah titik kelemahannya juga Belanda. Dengan mengasingkan tokoh-tokoh ini, waduh, Nusantara bisa jadi kokoh. Ini memang tujuannya Belanda, tapi jadi rahmat buat generasi kita. Karena ya ada istilahnya ya paku-pakunya lah. Kenapa di Batavia beliau dipindah? Ya karena dulu Mataram wilayahnya itu sampai Batavia, sampai Jakarta. Pangeran Jayakarta itu salah satu Laskar Mataram. Kalau dititip di sana Pangeran, nanti tercium sama generasi-generasi Pangeran Jayakarta bahwa ada pangeran di sini kan provokasi. bisa melakukan pergerakan. Jadi ketika dia ditangkap ya 1830 ya, dia diasingkan kan di Manado. Di Manado itu bukan tanpa perhitungan. Ya, karena diharapkan di sana nanti dia sudah tidak lagi dapat melakukan aktivitas sebagai seorang ulama. Tapi kan dia lakukan itu di sana. Itu tetap berjalan. Karena Pangeran Diponegoro ini dia tawanan yang memang diberikan hak-hak yang cukup luar biasa juga sama dia. Ada uang bulanan yang harus diberikan. Oh, ada tunjangan. Ada tunjangan yang harus diberikan. Dia bebas berjalan-jalan. Dikhawatirkan ini. Karena masih berani dia. Kalau begitu kita pindahkan dia nih. Kalau di benteng Amsterdam yang ada di Manado itu tidak begitu kuat untuk menjaga. Tidak terlalu aman. Tidak terlalu aman. Salah satunya yang aman itu kita pindahkan dia ke benteng Rotterdam di Makassar. Ya, selama di Manado ini gejolak masih ada tuh. Apanya? Ini gejolak dari di Jawa tetap Jawa masih jalan. Tapi kan dia tidak bisa dibunuh juga, karena kalau dibunuh lebih berbahaya. Dampaknya lebih berbahaya. Karena itu diasingkan dia, tapi selama masih hidup orang itu, gejolak itu masih terus berlangsung. Ketika raja ditangkap, jangan dibunuh dia. Ya, karena ada kepercayaan masyarakat bahwa tidak boleh darah raja itu tumpah, harus diasingkan, harus keluar melewati yang namanya air.
Tidak bisa tidak. Kalau raja ini tidak diasingkan, tetap pergolakan akan tetap muncul. Pemberontakan akan tetap berjalan. Gitu. Dipindahkanlah dia 1834 ke Makassar dan tidak boleh lagi bebas. Karena itu tidak ada lagi orang yang bisa seenaknya masuk kecuali anaknya. Karena itu anak-anaknya juga harus diperhatikan baik-baik. Tidak bisa seenaknya. Dia kan anaknya yang ikut perang sama dia, Pangeran Dipo Anom dengan Dipo Ninggrat. Yang itu yang ditahu. Kan yang ditahu itu sama Belanda, Dipo Anom, Dipo Ninggrat. Makanya mereka diungsikan, maksudnya dibawa ke Manado ya. Keempat anaknya dia yang dibawa ke Manado. Dipo Anom, Dipo Ninggrat, Eyan Raup, Pangeran Ngasang kalau namanya di Manado, dengan Dipo Kusumo. Kira ada perempuan ya? Ada putrinya. Kalau yang di Makassar yang kita tahu itu di Makassar jelas, yang di Benteng Rotterdam dia. Iya, dia dilahirkan. Kalau saya kan generasi dari anak pertama Pangeran Abdurrahman, generasi kelima. 5. Anaknya Pangeran Abdurrahman itu kakek saya Raden Mas Abdul Muttalib. Anaknya lagi Raden Mas Muhammad, kakek saya, bapaknya bapak. Baru bapak saya Raden Mas Ahmad Daniel Diponegoro, baru saya. Di sini beliau itu kurang lebih 21 tahun. Jadi anak-anak beliau dulu itu yang 5 putra 1 putri masih usia belia. Di Rotterdam mereka tumbuh dewasa. Nanti setelah beliau meninggal, setelah diberi kawasan ini, terus istri dan anak-anak juga dibuatkan tempat tinggal di kawasan dekat area makam. Jadi anak-anak beliau tumbuh besar sama anak-anak bangsawan di sini. Jadi semua anak-anak beliau itu kawin sama anak-anak raja di sini. Kalau saya itu terahnya dari anak beliau putra yang nomor 4, Raden Mas Abdul Ghani, menikah sama anak Raja Datuk Lamurua, Andi Magatta. Jadi saya itu abang mau pakai Andi bisa, karena 2 bangsawan yang menurunkan. Karena anaknya Datuk Lamuru, Raja Lamuru itu Andi Baso Patatombong. Di antara perpaduan ini ya sebenarnya lahirlah kita ini ya. Bapak saya, nenek saya itu kawin dengan anak dari Karentaipa, dari Goa. Lahirlah bapak saya yang disebut Jalangkara Dengmaro, RM Jalangkara Dengmaro. Di sini saya lihat memang dari pertama ini memang kita tidak pernah diajarkan bahasa Jawa ya. Tidak pernah diajarkan bahasa Jawa. Karena memang kalau saya sepengetahuan saya dan sering berbicara dengan saya punya bapak yang bisa berbicara Jawa itu adalah Raden Mas Pata, adalah kakek bapak saya, cucunya daripada Pangeran Diponegoro. Itu karena barangkali ibu dan bapaknya memang kan orang Jawa. Nah, jadi setiap barangkali berkomunikasi masih masih menggunakan bahasa Jawa. Jadi bahasa ini bisa turun-temurun, bisa juga tidak, tergantung dari situasi dan kondisi ya. Karena situasinya pada saat itu barangkali saya punya eyang buyut, memang ibu bapaknya adalah orang Jawa, sehingga dia bisa berbahasa Jawa. Setelah Raden Mas Pata ini atau Raden Mas Serang atau Kareng Jawaya yang sudah beristri orang-orang di sini, otomatis dia juga sudah mengadaptasi bahasa. Selain itu, setelah itu lahirlah kakek saya. Otomatis kakek saya ini barangkali juga ada tahu bahasa Jawa, tapi tidak sebanyak daripada bapaknya ya. Karena barangkali sudah ada pencampuran antara ibu dengan bapak, Makassar dengan Jawa. Akhirnya bahasanya ini sudah mulai agak kental masuk ke Makassar. Begitu. Istilahnya kalau secara dialek sepintas hampir dikatakan tidak ada Jawa-Jawanya. Tidak ada. Saya ada pengalaman, pernah satu kali saya sempat di dalam hati merasa apa ya, karena saya pernah ke Jogja dengan ada beberapa rekan diundang ke sana, ada sekitar 13 orang saya ke sana ke Jogja. Setelah itu saya pakai belangkon itu, kebetulan ketemu orang Jawa. Saya dikasih bahasa Jawa, saya bilang, siapa ada teman yang ngomong ini? Jadi dia bilang, Mas, saya tidak tahu apa maksudnya. Saya bilang, minta maaf Mas, saya memang orang Jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa. Dia bilang, kok bisa gitu? Gue bilang, memang saya orang Jawa. Jadi begini, saya itu memang
dari SD sampai ijazah sarjana semua itu memang mempergunakan Raden Marwanto Diponegoro. Begitu. Jadi setiap saya absen itu saya agak malu. Agak malu karena Jawanya ini Jawa ndak main-main nggak ya Mas. main-main. Banyak orang terkecoh ya. Iya betul. Karena kalau dilihat pace-nya memang pace-nya Bugis Makassar. Jadi ini letak geografisnya ini pesisir awalnya. Karena di depan kita ini laut. Jadi di sini yang kita lihat ini backgroundnya ini makamnya beliau, istri, putra-putri. Nah, ini semua orang-orang tua saya. Jadi di sini tuh anak-anak beliau yang beranak pinan, 5 putra, 1 putri. Kenapa sampai beliau dimakamkan di sini? Seandainya beliau tidak berkenang, tidak mewakafkan dirinya, di Jawa kan ada pemakaman Imogiri, pemakaman Terah Mataram, Raja Mataram. Kalau beliau dimakamkan di kampung halamannya, nanti kesannya anak cucu kan tokoh lokal. Beliau ini pewaris tahta loh, Sakti Mandraguna lagi. Waduh. Huh? Tapi memang Iya. ini pilihan beliau untuk Ya. dikebumikan di Siap. Makassar. Ini. Pilihannya memang beliau. Iya. Jadi ini, dan ingat juga, tidak semerta-merta Belanda kasih ini tempat loh. Belanda itu harus koordinasi loh sama internal kerajaan. Pada saat dia koordinasi sama internal kerajaan, menyampaikan sama internal kerajaan, Pangeran Diponegoro Terahnya Mataram sudah mengembuskan napas. Raja bilang kembalikan, sengketamu sudah selesai. Tetapi jauh-jauh sebelumnya beliau sudah mewakafkan. Mungkin ini sebagai takdirnya beliau. Kalau kita bicara takdir, tentu kita Iya. bicara tentang ketentuan. Beliau ditakdirkan di sini, berarti telah ditentukan apa yang akan terjadi selanjutnya di sini. Jadi ada buku yang pernah saya baca tentang Siap. beliau itu yang Siap. membahas 3 poin di mana beliau secara nasionalisme, Siap. spiritual dan adat. Siap. Ternyata yang saya temukan yang paling mendominasi justru malah ke persoalan hidup beliau secara spiritual ya. Beliau kan seorang pewaris tahta ya. Pewaris tahta, betul. Nah, tentu Putra mahkota lah putra kalau, mahkota. kalau bahasa kita. Di mana beliau sendiri dan beserta Siap. anak istrinya ini kan pasti memiliki fasilitas keraton kerajaan. Betul. Iya. Nah, Iya. kenapa di akhir beliau Siap. dimakamkan anak istrinya ndak kembali ke Jawa. Nah, Betul. di mana di sana diberikan fasilitas hidup yang lebih baik ya bahasanya. Betul, siap. Ketimbang statusnya pada saat Iya. itu di sini sebagai Betul. anak, kasarnya mohon maaf, mantan tawanan. Betul. Kenapa dia tidak kembali? Apa yang menyebabkan keluarga ini bertahan di sini? Ini bagus pertanyaan. Saya tuh suka bertanya lah yang menggigit. Karena ini sebagai pustaka buat kita. Karena ya mungkin kapasitas saya, karena saya cucu, ya mau tidak mau secara tidak langsung kan pelaku sejarah. Ini pertanyaan bagus ini. Kita harus pahami. Setelah selesai prosesi pemakamannya, Belanda itu tidak semerta-merta loh memberikan tempat di sini. Belanda itu bilang gimana? Kamu mau pulang atau tinggal di sini? Jadi istri dan anak-anak bilang, waduh, kalau saya pulang kembali ke Jawa, hilang ceritanya pangeran. Pesisir, di bawah air, ya alam lah, gimana? Makam kan dulu tidak begini. Bisa jadi makamnya rata kayak Rata. tanah. Akhirnya Belanda memfasilitasi ini tempat, memberikan ruang, memberikan ya, mungkin kalau bahasa sekarang, bahasa kita kompensasi. Jadi Belanda bilang, sejauh mana matamu memandang, panglanglah alam ini, itu saya kasih kamu tempat. Makanya anak beliau itu banyak tanah-tanahnya. Alasan lain? Karena ini. Ada nggak alasan lain selain itu? Ya, alasan lain pertama itu. Kedua juga kan, kalau di internal kan, karena terjadi intrik, ya pangeran dianggap tanda kutip ya dianggap makar lah ceritanya. Karena tidak ikut aturan raja. Kalau kita bicara sekarang, status beliau kan sebagai pahlawan nasional, pahlawan iya, lah. Siap. Apa beliau tetap menjadi pahlawan di dalam internal keluarga keraton atau seperti Iya. apa? Nah ini pertanyaan. Output perjuangannya beliau ini Ibu Pertiwi, berarti kan Nusantara, kan sudah terpatahkan kalau ada bahasa-bahasa begitu. Konflik internal di keraton itu bagaimana? Kang itu
atau dia mau diangkat jadi maksudnya pewaris tahta, kan dia menolak karena dia merasa dirinya dari keturunan Selir ya. Dia merasa tidak wajar lah kalau dia mau naik ya. Jadi dia tunjuk adiknya itu mungkin usia 6 tahun. Jadi dia jadi wali sama Pati dan Rejo. Disitulah mulai Belanda mulai campur tangan di kehidupan keraton. Sudah diintervensi Iya. ceritanya. Iya. Tapi dia kan bilang sama Sultan, saya tidak berhak, masih ada adik saya yang berhak. Beliau merasa ada Iya. yang lebih. Kalau orang biasa kan pasti bilang nakem. Iya, betul karena tidak pantas lagi ya. dia paksakan tuh. Iya. Misalnya mode misalnya tuh. Peluang Begitu, masih ini. Mungkin bahasa begitu dia pakai sama ayandanya. Mungkin penolakan halus ya. Karena kalau dia pakai bahasa-bahasa lain kan pasti, kenapa aku tidak mau kau apa duraka apa. Iya, dia kasih alasan yang lebih logis. Iya, karena ini kan sudah jiwanya untuk agama sudah ya lah. Dia sudah tidak dunia. Jadi memang mungkin di akhir-akhir perjalanan beliau itu lebih fokus bagaimana Iya. membina atau membangun spiritualnya. Iya. Makanya dalam buku itu yang paling kuat memang selain nasionalisme beliau, spiritualnya memang. Iya, betul. Mengenali beliau itu tidak sebatas kulitnya bahwa beliau adalah pangeran, beliau adalah pahlawan nasional. Karena saya pikir amanah yang diberikan Tuhan sama beliau itu bukan amanah kecil. Betul. Itu yang tidak sebanding. Betul. Itu yang dia bawa. Iya, betul. Pada tahun 1833 Masehi, dari Manado, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar secara diam-diam dan ditempatkan di benteng Fort Rotterdam selama 21 tahun, di mana beliau menghabiskan sisa hidupnya di benteng tersebut hingga pada tanggal 8 Januari 1855 Masehi pukul 6.30 pagi, Pangeran Diponegoro menghembuskan nafas terakhir pada usianya yang ke-69 tahun. Pangeran Diponegoro mangkat didampingi istri dan anak cucunya, Raden Ayu Ratnaningsih, salah satu dari 7 istri sah yang setia mendampingi Pangeran Diponegoro dalam masa pengasingannya. Sebelum wafat, beliau menuliskan surat kepada Gubernur Sulawesi, Peter Frederik, agar menyiapkan makam untuk dirinya dan membuat rumah berikut masjid kecil untuk anak istri dan para pengikutnya, tepatnya di Kampung Melayu Makassar. Selanjutnya, anak dan istri Pangeran Diponegoro memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Menurut Peter Carey, sejarawan asal Inggris ini menuliskan tentang Diponegoro bahwa Gubernur Jenderal Dimar Van Tuyst mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro tetap diperlakukan sebagai orang dalam pengasingan dan hanya diperbolehkan berada di Makassar. Tetapi mereka mendapatkan tunjangan 6.000 gulden yang dibayarkan melalui Keraton Yogyakarta. Kita kan merasa nyaman ini. Maksudnya kita dibuang dari Jawa ini. Bukan sembarangan dibuang di tanah Makassar ini. Tapi kita merasa tidak terbuang. Iya, tidak terbuang kan. Tidak. Maksudnya ini kan pengalaman spiritual ya. Maksudnya setelah pangeran dibuang kan mungkin ada penyampaian dari sisi spiritualnya kepada raja-raja, bilang bukan orang sembarang ini, mungkin secara gaib ya. Kan zaman-zaman dulu itu ditarik mangasih nganuna, pepalana bilang, ada keluargamu datang dari ini, disimpan di benteng Rotterdam. Orang kan mata halusnya dulu ya, tembus-tembus gitu. Bilang ada keluargamu, pikul lagi di sana, bukan orang lain itu yang datang di benteng Rotterdam. Kalau Pak Hamzah sendiri secara Siap. pribadi ya, apa yang beliau wariskan yang Ini bagus pertanyaannya. Makanya itu saya suka pertanyaan yang menggigit. Kalau warisannya beliau itu buat anak cucu, utamanya saya dan keluarga besar. Pertama, beliau sampai 3 kali ulangi. Takwa itu susah. Susah itu takwa. Sangat susah itu takwa. Artinya apa? Senantiasalah kita selalu mengasah diri, memproses diri, istiqomah, mendekatkan diri sama Tuhan. Karena ya, di dunia itu fase menentukan kita selamat di akhirat. Kita dari garis Raden Patah, kan Raden Patah 2 bersaudara, Raden Mas Songet.
Raden Mas Pata kebetulan di Tanra Lilit dimakamkan, bukan di Ponegoro. Kebetulan dia di samping daripada mertuanya, Calak Karemborong. Pada waktu itu jadi raja ke-11. Jadi barangkali saya juga heran kenapa saya punya nenek bisa jadi raja di sana ya. Begitu. Kalau keluarga dari Makassar sini ke Jawa, ke Jogja itu, ada nggak perlakuan yang saya maksud itu perlakuan kalau bahasa Makassar pengadakan dipakai di sana bagi keluarga yang ada di sini? Jadi begini, waktu kita ke sana ada beberapa orang, barangkali pada saat itu memang diadakan hajatan ya. Tidak tahu apakah itu memang sambutan buat kami atau bukan. Tapi yang jelasnya pada saat kami datang ke sana, mereka menyambut sangat meriah. Barangkali begitulah adatnya. Sampai-sampai keluarga diarak dengan mempergunakan delman ya, delman, dan memang mempergunakan baju-baju Jawa lengkap. Nah, karena tahu Makassar kan apakah birit tonja gitu namanya kinjore. Menjadi pemikiran mereka untuk kemudian diberikan lahan untuk tempat tinggal. Jadi Belanda sangat Sudah memperhitungkan. Iya, dan dia ketika orang istrinya memang tidak mau, kalau dia pulang ke Jawa itu berbahaya karena anak-anaknya ini juga paling tidak banyak tahu. Jadi hebatnya itu karena memang Pangeran Diponegoro ingin memerdekakan. Berarti untuk memutuskan ini cita-cita, jangan lanjutkan. Potong sejarahnya. Potong sejarahnya. Oh, begitu. Berakhirlah di sini. Belanda juga tidak izinkan pulang anak-anaknya ya. Makanya Pangeran Diponegoro itu sempat berbicara sama penguasa Belanda, bagaimana kelanjutan Hidup anak istri saya. Ya. Sepeninggal saya. Jadi setelah mediasi itu dibangunkanlah rumah di Jalan Ngiram Pendopo sebelum meninggal. Sudah ada tempat disediakan di Kampung Melayu namanya. Dicari kami juga tempat untuk makam untuk anak cucunya. Makanya dikasih tanah itu di Totaka dengan layang. Ini kan Totaka sekarang antara Sabutun dengan Angkatan Laut dengan layang Tinumbu. Iya, luas itu. Termasuk Smia kita punya. Kan ada suratnya itu diberikan sama Pangeran Abdul Raja. Sekarang status tempat itu bagaimana? Itu kan menggantung itu. Iya, luas ya. Iya. Mungkin sekitar 5% wilayah Makassar dikasih sama Belanda. Itu kan dikasih mungkin supaya anak-anaknya tidak kembali ke Jawa. Di Jawa ini butuh sosok figur yang bisa melawan Belanda. Karena kalau anaknya Pangeran Diponegoro yang berangkat ke sana, memimpin pasti ikut semua. Makanya itu kan ada istilah dulu sebelum Indonesia merdeka ada Pam Diponegoro. Itu kan Pam Diponegoro berlaku di keluarga Diponegoro Makassar dengan Diponegoro Ambon. Itu maksudnya Belanda supaya gampang dipantau, bukan gagah-gagahan cuma betul, di mana berada. Penanda dia keturunannya Diponegoro. Dan hebatnya kita karena bangsawan kita tidak terlalu dekat dengan Belanda. Itu hebatnya. Sehingga ketika perang selesai, mereka tidak menghilangkan identitas kebangsawanannya. Tidak seperti di Aceh, di Jawa. Dia hilangkan identitas kebangsawanan mereka karena mereka dekat dengan Belanda. Kita tidak. Malah dicari-cari identitas sampai sekarang kan. Gelar-gelar bangsawan di sini tetap orang pelihara karena mereka memang bukan pengkhianat. Malah ketika proklamasi 17 Agustus 45 itu langsung dikatakan kami berada di belakang Republik. Itu orang-orang raja-raja di sini. Di tempat lain lari semua bangsawannya karena banyak yang bekerja sama dengan mereka. Ada nggak keterkaitan secara keturunan atau darah beliau dengan gua atau Makassar? Ada kan neneknya beliau yang bernama Gusti Kanjen Ratu Tegalrejo kan kakeknya itu bernama Pangeran Datuk Sulaiman ya, anak dari Sultan Abdul Qoir, Sultan Bima pertama. Sultan Bima pertama itu kan kawin sama adik iparnya Sultan Alauddin. Jadi istrinya Sultan Abdul Qoir ini bernama Dain Sikonto, anaknya Karen Kasuarang. Dia menikah tahun 1625. Makanya itu ada pertalian darah dengan Makassar lah. Jadi kan welcome keluarga pemangku adat di Sulawesi Selatan menerima kita sebagai keturunan Pangeran Diponegoro. Karena nyambung. Ji. Iya. Kan kalau dulu kan bibi bubu dan bebek pihak orang mana kalau tidak ada tidak diterima. Bilang orang Tatonji.
Saat tim MBS bertandang ke kediaman Raden Mas Saiful, kami disambut hangat oleh keluarga-keluarga beliau yang tergabung dalam ikatan keluarga Pangeran Diponegoro. Keramahan keluarga ini membuat kami merasa mendatangi keluarga sendiri. Bahkan tim MBS diberi kehormatan dengan menyematkan lecana Ikapadi, ikatan keluarga Pangeran Diponegoro. Kami bahkan diundang dalam acara keluarga Ikapadi yang diadakan esok harinya di pendopo samping makam Pangeran Diponegoro. Sebuah penggalan tulisan dari Adistia Putri Wulandari berjudul "Sunyi tak pernah sendirian, ia selalu terikat dengan kita, aku dan dunia." 8 Januari 1855, sejauh 167 tahun lampau, Pangeran Diponegoro wafat di pengasingan tempat yang begitu jauh dengan Jawa di kala itu. Mungkin di saat akhir tak ada banyak sanak kerabat beliau mendampingi saat terakhir menjalani kehidupannya di dunia. Tak ada upacara pemakaman layaknya bangsawan keraton lainnya. Semua menjadi sunyi sejak beliau menjadi tahanan di benteng Rotterdam, Makassar. Suara dentuman meriam, dentingan pedang, derap kaki kuda, teriakan takbir, dan tangis kematian tak pernah lagi beliau dengar. Tapi itu hanya suara-suara duniawi ketika perang masih berkecamuk. Jauh di dada beliau dalam palung kalbu yang terdalam, sebagai pemimpin perang Jawa masih tetap membara sikap dan rasa perlawanan. Beliau orang yang kuat, gahar, tidak terjebak dalam melankoli peristiwa, tidak rapuh apalagi cengeng. Walau tahu bahwa taktik licik kafir Belanda pasti melukai jiwa kesatria beliau. Beliau sadar sebagai seorang kesatria yang dibangun oleh kultur Jawa dan darah petarung dari kakek dan nenek buyutnya sebagai legiun perang Gianti yang mengalir di tubuhnya. Perang yang beliau lakukan sudah diperhitungkan dengan resiko terberat adalah mati. Dalam sunyi di pengasingan beliau, tidak terjerembab dalam kesedihan panjang dan masih tetap melawan dengan teks. Pangeran Diponegoro telah tiada 167 tahun lalu. Beliau masih hidup dalam ingatan kolektif bangsa ini, berharap tidak saja menjadi sesuatu yang slogantif. Semoga ingatan tentang beliau tidak menjadi mati dan hanya tinggalan ingatan dan kebanggaan akan terah saja, tapi menjadi bagian daya detonasi bagi kebangkitan Indonesia di mata dunia. Al-Fatihah buat Sang Pangeran Diponegoro. Dia kan kebanyakan dari sisi spiritualnya sebenarnya. Sisi spiritualnya itu membungkus semua. Semangat kebangsawanannya, semangat patriotismenya untuk cinta tanah air. Spiritualnya ini yang bisa membangkitkan semangat-semangat Cia untuk melawan angkara murka ya. Karena semangat spiritualnya ini makanya banyaklah pelindung-pelindungnya dari yang goib ini sepanjang perjuangannya yang merestui lah. Beliau mampu menanggalkan kehidupannya sebagai pewaris tahta di lingkaran kerajaan dan dia lebih memilih itu seperti biasa lah, jauh dari hingar-bingar keraton. Karena itu kan ada nilai-nilai agamanya, nilai-nilai spiritualnya. Yang pangeran itu kan sebenarnya dia simpel ji. Ya kan kita kenalnya itu pangeran sebagai panutan ya. Maksudnya kalau saya kan pribadi memang orang-orang tertentu yang tahu saya cucu Pangeran Diponegoro ya. Kalau orang luar tidak ada yang tahu lah. Begitulah kehidupan pribadi beliau selama di Tegalrejo diasuh sama neneknya. Tidak ada yang tahu belum ini kalau dia biasa berkunjung ke desa-desa terpencil menyamar. Tidak ada yang tahu dia sebagai bangsawan yang ibarat padi. Iya betul. Semakin dia tinggi, semakin dia tidak pernah memperlihatkan. Betul. Itu ya. Itu yang nilai-nilai filosofi yang mungkin juga di sebagian keluarga Diponegoro mulai hilang ya. Saya biasa konsultasi sama keluarga di Jawa itu yang harus mereka ya semakin bukan kita karena titel ya. Apa yang menyebabkan
itu bisa hilang bagi di keluarga? Karena itu kan bisa hilang karena spiritnya, semangatnya. Karena kan banyak nih keturunan Pangeran Diponegoro ini sebagai keturunan biologis ya, bukan sebagai keturunan apa ideologi. Ideologisnya tidak pernah diambil. Karena orang yang melaksanakan kehidupan beliau spiritualnya itu akan merasa nyaman lah, walau apapun kiri kanannya akan nyaman, akan tercukupi kebutuhannya. Kalau kita yakin ya semangat beliau, ajaran beliau. Karena beliau buktikan dalam kehidupannya bahwa harta yang dimiliki, tahta yang dimiliki Ya, itu tidak sebanding dengan tidak sebanding, betul. Untuk apa dia pusing-pusing kan? Dia paling pangeran terkaya di Jogja dulu, pangeran terkaya. Untuk apa dia maksudnya mau perang sama Belanda? Lebih enak duduk ongkang kaki sudah dapat aslinya. Karena itu kan spiritual beliau, ada kemasan agama yang membungkus jiwanya sang pangeran ini. sebenarnya impian beliau apa yang sebelum sempat diwujudkan. Kalau kan tujuannya pangeran waktu berjuang kan maksudnya memperbaiki tatanan hidup masyarakat Jawa ya. Kalau pada saat itu kondisi kehidupan pada itu bagaimana? Ini kan pada beliau kan kondisi kan ada campur tangan Belanda. Makanya dia mulai waktu perlawanan Belanda itu kan dia pakai slogan jihad ya. Konteksnya agama juga. Iya, agama ya. Agama juga. Betul. Setelah sepeninggal Pangeran Diponegoro itu kan Ratnaningsih istri beliau ini ditempatkan di Pendopo ya. Dia kan juga saya meninggalkan Pangeran Diponegoro, maksudnya ke Jawa ya. Ada peluang untuk itu, tapi dia tidak lakukan ya. Makanya dia panggil anak-anaknya, kita tinggal di Makassar. Karena dia bilang, bapakmu ada di sini. Sebagai generasi kelima Pangeran Diponegoro, Raden Mas Saiful memperjelas bahwa keberadaan Pangeran Diponegoro di Makassar bukanlah hal yang kebetulan. Ini adalah takdir beliau. Bahkan ia menjelaskan secara tegas bahwa Pangeran Diponegoro memiliki darah bangsawan kerajaan Goa dari buyut ibunya. Mengutip kata-kata dari Pangeran Diponegoro, hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Perjuangan dan perjalanan panjang spiritual Pangeran Diponegoro yang menanggalkan harta dan tahtanya serta hingar-bingar keraton membawanya menuju sebuah kepastian hidup dan takdirnya di tanah Makassar. Selama ini sosok Pangeran Diponegoro bagi sebagian orang hanya dikenal sebagai pahlawan nasional dengan sejarah perang Jawanya. Bahkan hampir dianggap sebagai tokoh mitos dengan sorban dan jubah putih dengan keris di dadanya yang menunggangi kuda hitam. Namun Pangeran Diponegoro adalah sang wali, ulama, dan syuhada. Di Makassar, beliau adalah Karain Jawaya atau Karain Nawaliyah.